Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian ya, kita akan langsung lihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam melakukan ini positif ya. Oke, aku punya Seven of Swords ya. 7 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan bahwasanya memang dapat aku akui, teman-teman, kamu dikelilingi oleh energi, oleh beberapa orang yang cukup dan sangat-sangat toksik ya. Oke, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat toksik, yang dimana ya dari kartu pertama ini terlihat banget sebuah ambisi mereka, ingin menguasai, ingin manfaatin ya, kemudian ingin mencurangi kamu, itu cukup terlihat, teman-teman. Jadi ketika kamu tidak waspada dan berhati-hati oleh adanya energi-energi seperti ini, maka yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu nantinya adalah sebuah penyesalan. Kenapa? Sebuah penyesalan karena kamu akan mengetahui ataupun kamu akan merasakan eh, apa ya, sebuah kekecewaan terhadap sebuah pengkhianatan gitu ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Pentacles ya, kesatria koin muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang situasi dan kondisi kehidupan kamu saat ini yang memang dapat aku akui ya. Sebenarnya sih segala sesuatunya cukup stabil ya, teman-teman. Segala sesuatunya cukup stabil. Segala sesuatunya cukup baik kok. Ya, untuk masalah ekonomi kamu gitu ya, teman-teman. Dan bahkan mungkin terkait dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Nah, terkadang ya, ketika kamu bahagia, ketika kamu sukses, ya, orang yang kamu anggap baik selama ini, teman-teman, ya mungkin itu bisa jadi berpotensi sih sebenarnya mereka nggak senang gitu sih. Ya, mereka nggak suka kamu sukses, kamu berhasil. Jadi orang-orang yang toksik ini, yang aku katakan tadi, teman-teman, bisa jadi mereka itu mencoba untuk menghancurkan, memanfaatkan ya, mencurangi kamu dan lain-lain. Ya, namanya juga toksik. Oke. Kemudian aku punya teman, teman-teman. Sebenarnya ketika kamu sukses, semakin kamu berhasil, ada sebuah ketakutan di sini, teman-teman. Ada ketakutan, ada kecemasan, dan ada kekhawatiran dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu nih. Mungkin ketika kamu, contoh ya, ketika kita berbicara terkait dengan circle pekerjaan, ketika kamu naik jabatan di sini, ini ada sebuah ketakutan dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Mungkin bisa jadi ya, kamu sudah mengetahui nih sebuah rahasia ataupun hal-hal buruk yang selalu mereka lakukan. Jadi ketika kamu berupaya untuk sukses berhasil, ingin naik jabatan ya, kamu dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Jadi ya ini mereka berupaya terus gitu sih, agar bagaimana caranya kamu tidak naik jabatan, contoh seperti itu ya. Oke, dan kemudian sama ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan yang lain, ya di dalam usaha bisnis, teman-teman, ya tentu dari pesaing bisnis kamu sendiri gitu sih. Pesaing ataupun teman kamu juga sama, teman-teman, ya orang-orang yang terdekat dengan kamu lah ya.
Tapi bukan berarti kamu harus hujan ya teman-teman. Itu bisa terjadi ketika memang intuisi kamu sudah cukup kuat untuk meyakinkan gitu sih. Intuisi feeling ya. Kalau berbicara terkait dengan intuisi, feeling firasat berarti kan memang itu dari diri kamu. Kamu sendiri yang mengetahui. Sebenarnya ketika seseorang memiliki sebuah pemahaman-pemahaman spiritualitas seperti itu teman-teman, yaitu secara tidak langsung itulah pesan-pesan semesta yang tersampaikan ke kamu. Ya. Jadi memang bukan berarti perantara dari orang lain ya. Oke. Dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini, ada Wheel of Fortune ya. Ya kalau dikatakan akan apakah mereka bakal menjadi penghambat, seterusnya aku rasa tidak ya. Ketika memang sudah jalan ke rezekian kamu, kamu akan dapat memperoleh apapun yang mungkin selama ini kamu harapkan, kamu inginkan, ataupun memang sudah takdir kehidupan kamu, teman-teman, maka tetap akan kamu dapatkan. Tetapi memang yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya agar kamu selalu terhindar nih, ya, memproteksi ataupun ya ada space-nya lah teman-teman. Jangan terlalu mudah percaya, itu yang paling terpenting. Karena ketika kamu terlalu percaya maka ya itu akan menjadi sebuah bumerang untuk kamu sendiri gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Virgo ya. Nah, bagaimana kondisi finansial ekonomi teman-teman Virgo nih? Wow, aku punya 9 koin ya. 9 koin ini kartu yang sangat-sangat istimewa. Aku melihat ada sebuah kelimpahan materi rezeki. Aku melihat ada sebuah kondisi kehidupan yang dimana teman-teman yang cukup apa ya, kalau dikatakan tenang, kalau dikatakan cukup nyaman dengan rezeki yang sedang didapatkan, ya mungkin seperti itu sih ya. Cukup menikmati banget tentang kelimpahan rezeki yang sedang kamu dapatkan. Kemudian aku punya 8 pedang ya, ataupun Eight of Swords ya. Nah, jadi 8 pedang ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman ya, harus selalu mensyukuri sih ketika memang kehidupan kamu sedang dalam fase ini ya, dan manfaatin setiap kesempatan serta peluang yang ada. Contoh ketika dalam pekan ini memang benar rezeki kamu akan meningkat ya teman-teman, rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas, maka itu yang harus kamu manfaatkan sebuah momen. Jangan sampai nih momen dan kesempatan ini kamu sia-siakan gitu. Kalau belum tentu nih untuk beberapa tahun ke depan rezeki kamu akan tetap sama. Nah ini kamu harus mengingat masa-masa ini gitu sih ya. Jangan sampai kamu kembali mengalami adanya situasi dan kondisi kehidupan yang penuh dengan apa ya teman-teman, ya ketidakstabilan lah gitu ya. Karena memang aku lihat sebuah manajemen yang tidak baik, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua memang masalah-masalah keuangan kamu di sini cukup banyak bermasalah ya seperti itu. Dan mungkin juga ada beberapa teman-teman Virgo yang hingga saat ini sih sebenarnya ya masih dalam fase masalah ya. Kamu terbelenggu di sini teman-teman ya. Terbelenggu oleh apa? Oleh orang-orang yang seperti itu tadi. Kembali lagi pada poin pertama, toxic, yang menutup jalan kerezekian kamu teman-teman. Ternyata bukan hanya mereka iri dan ingin manfaatin kamu, tetapi mereka juga menutup jalan kerezekian kamu dengan apa? Dengan black magic. Ya, lagi dan lagi black magic yang selalu menjadi problem masalah di dalam kehidupan teman-teman Virgo nih. Gak tahu sih ya, banyak banget orang-orang yang nggak seneng, nggak suka ya teman-teman terhadap kehidupan kamu. Kamu harus sabar ya, jangan terlalu memusingkan ataupun memikirkan hal-hal yang ya seperti itu. Kenapa teman-teman? Kalau di mata mereka kamu sudah dianggap jelek ya, jika di mata mereka kamu sudah dibenci, maka seterusnya kamu akan dibenci nih ya. Dan menunjukkan sebuah kebenaran terhadap orang-orang yang sudah benci kepada kamu juga tidak ada artinya. Yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya kamu terus membuktikan, menunjukkan bahwasanya kamu bisa bangkit dari segala kondisi dan keadaan yang ada ya. Jadi kamu harus tetap optimis teman-teman untuk mengejar kesuksesan, keberhasilan, hingga benar-benar rezeki kamu di sini akan berlimpah. Kenapa? Karena ketika kamu sukses besar, ketika kamu berhasil dan ekonomi kamu meningkat 180 derajat ya, berubah gitu ya teman-teman, maka orang-orang yang sepatnya apa namanya menutup jalan kerezekian kamu teman-teman, itu nanti bakal berbalik kepada diri mereka sendiri gitu sih ya. Jadi tetap kamu harus bisa menanamkan energi positif di dalam diri kamu dan bahkan untuk orang lain ya teman-teman. Nanti juga energi negatif apapun yang mencoba untuk membelenggu kamu akan hancur dengan sendirinya, ataupun mungkin kembali kepada ya orang-orang yang mengirimkan ya, seperti itu teman-teman. Jadi memang dengan secara garis besar insya Allah dalam pekan ini rezeki kamu akan kembali stabil kok, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya. Dan aku punya Queen of Swords, kartu pedang. Ini kartu yang menggambarkan tentang perubahan ya teman-teman.
ya. Kartu menggambarkan tentang sebuah perubahan, ya perubahan di sini memang lebih cenderung terhadap apa ya, perubahan secara keadaan ya, perubahan secara keadaan ataupun perubahan secara sikap nih. Kalau perubahan secara keadaan memang lebih ke arah yang lebih positif, kamu akan lebih bijak kalau sifatnya, sikapnya. Kemudian kalau misalkan dari keadaan mungkin kamu akan lebih kaya ya. Ternyata benar teman-teman, aku punya The Empress ya. Kehidupan kamu akan lebih mapan, kehidupan kamu akan lebih sejahtera ya. Banyak rezeki-rezeki yang tanpa kamu sadari nanti akan datang hadir di dalam kehidupan rumah tangga kamu, yang akan terus membuat kehidupan rumah tangga kamu akan semakin bahagia. Kenapa? Aku lihat juga ada sebuah komitmen ya, sebuah komitmen yang terjaga dengan baik di dalam kehidupan rumah tangga. Aku rasa teman-teman, ini cukup menunjukkan bahwasanya kehidupan rumah tangga kamu ya akan tetap bahagia. Amin ya. Semoga tetap langgeng teman-teman, dan yang ada masalah semoga masalahnya cepat selesai ya, cepat tuntas dan bisa kembali bersatu nih sebelum Ramadan ini ya teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran. Aku punya Eight of Cups 8 cangkir ya. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah kekecewaan teman-teman. Ya, tentang sebuah kekecewaan yang sedang kamu rasakan ketika sudah banyak memberi, ya, memberi berkorban gitu sih. Ya, apapun sudah diberikan kalau aku lihat di sini teman-teman. Mohon maaf ya, dari materi ataupun dan lain-lain deh. Ya, tapi memang yang jelas aku melihat semuanya sudah diberikan, tetapi seakan-akan memang hasil yang didapatkan ini nggak sesuai dengan harapan ekspektasi kamu ya. Jadi ada sebuah kekecewaan di sini, kesannya selalu dimanfaatin doang sama teman. Jadi harus diintrospeksi lagi lah ya, dikoreksi kembali hubungan kamu ketika memang benar hubungan kamu toksik ya. Tapi ketika hubungan kamu baik-baik saja ya patut untuk dipertahankan ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya wow, Ten of Cups ya. 10 cangkir insya Allah bakal bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup hingga menikah ya, mohon maaf. Di tahun ini insya Allah teman-teman, di tahun 2025 ini. Ya, banyak teman-teman Virgo nanti yang bakal menikah dan bertemu dengan seseorang yang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupnya ya. Oke, ternyata aku punya kesatria cangkir. Nah, dari kartu kedua ini juga sangat menggambarkan loh teman-teman. Hmm, Keseriusan dari seseorang gitu ya. Jadi memang ada orang baru, energi baru nanti yang akan datang di dalam kehidupan kamu, dan energi baru inilah nanti yang akan memberikan sebuah apa ya, komitmen yang lebih baik, lebih bagus teman-teman, akan membuat kamu lebih percaya terhadap seseorang gitu sih ya. Dan kemudian aku punya Ace of Pentacles ya. Jadi kartu koin ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberuntungan. Oke teman-teman, kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberuntungan, bahwasanya ya inilah keberuntungan yang akan kamu terima ketika kamu berharap kamu akan segera ingin segera mendapatkan bertemu dengan jodoh dan pasangan itu. Insya Allah akan kamu dapatkan ya secepat mungkin lah ya teman-teman. Kemudian keberuntungan lain yang aku lihat adalah sebuah kondisi materi juga, rezeki kamu bagus insya Allah teman-teman. Amin ya. Oke, next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini lagi PDKT ya ataupun dekat dengan seseorang. Oke, dan aku punya Three of Pentacles teman-teman ya. Seseorang yang lagi PDKT ataupun dekat ya, ataupun kamu lagi dekat gitu sih ya. Kalau aku lihat sih memang lebih cenderung lebih banyak ya teman-teman. Ada energi lama ya. Energi lama nih. Sepertinya seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu. Ya, dia mencoba untuk kembali lagi bersama kamu, teman-teman. Ya, tapi masih ada sebuah keraguan di sini. Oke. Nah, ternyata keraguan itu bukanlah sesuatu hal tanpa sebab. Karena aku punya The Tower. Di sini kamu pernah dikecewakan kemarin. Ya, ataupun mungkin kamu pernah gagal juga ya teman-teman ya, ataupun mungkin ini seperti orang yang pernah apa ya, pernah dekat tapi mungkin belum menjalin sebuah hubungan, jadi di sini mungkin CLBK gitu ya, seperti itu. Dan kemudian ini ya ada ketakutan juga teman-teman ketika kemarin gagal ya, baru dikhianati kemudian dikecewakan, ataupun mungkin juga kemarin karena sudah menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia dan dia sudah mengecewakan gitu. Jadi ada sebuah ketakutan sih sebenarnya ya, nggak terlalu yakin teman-teman. Nah ini aku punya Seven of Cups ya, lalu bagaimana gitu teman-teman ya, apakah harus dilanjut atau seperti apa ya.
Jadi segala sesuatunya itu memang takdir, tidak ada yang tahu ya bakal seperti apa. Ketika seseorang sudah berniat baik, ya kemungkinan akan baik. Oke, tetapi ketika seseorang itu sudah memiliki sebuah sifat watak dasar yang toxic ya, contoh nih orang yang keras kepala teman-teman, itu sebuah sifat. Sifat itu tidak akan bisa dirubah. Pasti dia bakal seperti itu. Dan kemudian sebuah kebiasaan mungkin masih bisa, contoh ketika dia suka berselingkuh ya. Kebiasaan itu masih bisa diubah. Teman, tetapi sebuah sikap keras kepala, mungkin orang yang sangat egois itu sangat sulit untuk diubah. Dan semua kembali kepada diri kamu. Ketika kamu berharap kebaikan, ya sebenarnya kamu juga akan bisa mendapatkan kebaikan, teman-teman. Tapi ya semoga deh ya hal-hal yang baik aja deh, teman-teman. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Virgo. Oke, nah aku punya tanggal 19, 20, tanggal 4, 11, 29, 13, 10, 16, tanggal 3, tanggal 2, tanggal 1, dan 17. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.